Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Halo teman-teman, di sini aku ingin berbagi cerita kenapa beberapa bulan belakangan saya jarang upload untuk daily vlog. Yang pertama, karena kesibukan saya dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam mengurus anak-anak ya. Dan yang kedua itu adalah saya sedang fokus waktu itu setelah saya pulang umroh teman-teman, terus saya sempat kita kepotong lebaran, saya memberanikan diri untuk mencari rumah di Bogor. Nah seperti itu. Nah di situ mulai bulan Mei, sebelumnya April gitu ya, saya keliling mencari rumah yang menyesuaikan budget. Nah kebetulan qadarullah saya menemukan rumah ini dan budgetnya masuk gitu teman-teman. Sebenarnya rumahnya masih bagus, bisa dihuni, hanya butuh renovasi sedikit saja. Tetapi karena beberapa perabotnya sudah kena rayap seperti kusen, terus atapnya itu belum genteng, terus dia pakai seng dan kayu. Jadi saya berpikir pasti dalam beberapa tahun ke depan rayapnya akan semakin parah. Dan juga kesan tampak rumah vintage ya, rumah lama, sehingga anak-anak mengatakan, "Mama kalau bisa rumahnya dipoles supaya tidak terkesan rumah tua." Nah, karena ini memang rumah tua, daya dapatnya lumayan murah dengan lokasi yang strategis, jadi saya memutuskan untuk merenovasi. Tetapi benar teman-teman, renovasi itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya. Jadi saya betul-betul fokus di situ beberapa bulan ini, mulai dari pembelian, pengurusan, kemudian mempersiapkan, mencari tukang, menggambar. Saya tidak memakai jasa kontraktor ataupun arsitek. Saya hanya mengandalkan TikTok untuk mencari jasa penggambar gitu ya, desain untuk 3D, kemudian video 3D-nya juga. Nah, setelah saya mendapatkan di TikTok, saya membayar untuk gambar denahnya. Kemudian saya mencari referensi di Pinterest juga. Nah, setelah itu mencari tukang. Pencarian tukang pun juga lumayan agak sulit. Beberapa kontak yang dapat dari teman itu hanya beberapa yang membalas, dan satu orang ini yang membalas dengan cepat gitu. Setelah itu kita langsung ketemuan, janjian, survei, terus mereka bisa langsung kerja di hari berikutnya. Nah inilah kondisi rumah setelah dikerjakan pada awal-awal, yaitu melakukan penggalian pondasi untuk persiapan membuat lantai 2 di area depan gitu. Jadi tidak full saya cor, tetapi hanya area garasi depan sampai ke samping sedikit. Kira-kira kalau dihitung luasnya sekitar 80 meter. Nah rumah ini luasnya 170 meter persegi, dan kita naikkan hanya di bagian depan gitu, karena tujuannya di atas hanya terdapat satu kamar mandi dan satu gudang serta area jemuran teman-teman. Nah kenapa kok nggak langsung ditempatin, yaitu tadi alasannya rayap ya. Nah saya kira untuk membangun rumah itu cepat ya, ternyata merenov seperti ini itu juga memakan waktu yang banyak. Nah ini beberapa barang yang awalnya ingin saya pertahankan, tapi ternyata akhirnya saya hancurkan juga itu air mancurnya, karena saya nggak perawatannya ya teman-teman. Nah ini kondisi rumah pada masa sebelum renovasi. Jadi saya setiap hari itu mandorin sendiri pagi, kemudian sore membeli bahannya juga sendiri, semuanya. Saya belajar otodidak dari internet, bagaimana pondasi, bagaimana seharusnya pemilihan bahan dan sebagainya.
Saya menggunakan tukang harian, jadi tidak pakai borongan. Oleh karena itu memang harus diawasi. Itulah kenapa saya alasannya tidak membuat video daily vlog selama ini. Karena jujur setiap pagi saya seperti orang ngantor ya, berangkat jadi mandor gitu ya. Karena takut ada yang salah tukangnya. Siang pulang saya istirahat, sholat, makan, tidur sebentar, saya berangkat lagi ngecek gitu. Alhamdulillahnya rumahnya dekat gitu teman-teman, jadi nggak terlalu jauh dari rumah yang saya tempati sekarang itu. Nah, bagaimana progresnya? Saya membangun itu mulai bulan Mei pertengahan, ini berarti sudah jalan 3,5 bulan, dan saat ini kondisinya sudah terbangun 2 lantai, sudah terpasang atap, kemudian tinggal finishing aja yang lama ya. Jadi tinggal pasang keramik, melester, aci, cat dan lain sebagainya. Nah, ternyata renovasi itu memang lebih rumit teman-teman menurut pengalaman, dan juga dana yang sudah saya siapkan sebelumnya ternyata boncos teman-teman. Over budget lagi gitu. Padahal semua material di rumah ini sebenarnya masih bagus ya, kayak lantai, tralis, semuanya itu sebenarnya tinggal, sebenarnya ya kalau mau sederhana itu tinggal ganti atap, ganti plafon, kemudian ditempatin gitu bisa. Tapi karena saya berpikir pokoknya kalau saya pindah rumah itu sebenarnya sudah tidak ada renovasi di kemudian hari, jadi sudah ya udah rumahnya memang sudah diperbaiki dan kita tinggal menempati saja. Saya menggunakan 6 tukang, maksudnya 6 tukang itu 3 set ya, 3 paket, jadi tukang 3 kuli gitu, jadi 6 totalnya. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar tukang tersebut adalah satu orang tukang 200.000 lepas, dan satu kuli 150.000. Jadi saya cuma sebenarnya tidak berkewajiban ya kalau sudah lepas tuh tidak menyiapkan apa yang lain-lain gitu, tapi karena saya kasihan saya menyiapkan kopi, air putih, terus menyiapkan saya tambahkan sama mie ya tuh teman-teman. Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan lancar, meskipun ada beberapa yang miss ya. Seharusnya sudah ada yang selesai tapi ternyata molor gitu. Ya biasalah teman-teman kalau drama membangun seperti apa. Teman-teman tahu sendiri. Ini saya dokumentasikan beberapa video yang sudah saya jadikan satu. Monggo teman-teman kalau ada pengalaman atau sharing tentang pembangunan rumah, kita bisa sharing di sini ya. Semoga before afternya nggak zong ya, semoga afternya juga lebih bagus dan lebih ini ya. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, di sini saya memang kenapa boncos dari segi biaya, karena ternyata saya memilih material yang memang bagus. Contohnya pasir, saya pakai pasir Cimangkok, semennya pakai 3 roda, besinya itu saya pakai 16, 13, 12 dan 10 gitu. Jadi yang memang besar. Kenapa? Karena kan ini struktur ya, saya nggak mau resiko seperti yang viral sebelum ini ya, kan ada tuh di Bandung yang ambruk gitu ya. Nah itulah makanya kita benar-benar mintanya pakai yang besi-besi yang memang bagus, padahal harganya memang kalau struktur bisa 2 kali lipat kalau kita beli yang memang besinya besi besar. Dan memang ini kita benar-benar bikin cakar ayamnya 1 meter ke dalam, bisa lebih, pokoknya menemukan sih tanah keras dan bikin sloof. Jadi setelah merenovasi ini, jadi saya paham bahasa-bahasa pembangunan ya, di kolom struktur, sloof gantung gitu, cakar ayam, balokan, semuanya. Dan ini rumah yang lama, kita setelah bongkar kusen rayapnya banyak banget ya teman-teman. Ini bayangkan kalau kita tetap tempati rumah ini langsung tanpa renovasi, sedangkan di
kusen-kusennya sudah ada rayap, bisa kita malah bekerja 2 kali untuk kemudian hari gitu. Nah, ini saya sering dibantu oleh mertua saya untuk mengawasi tukang dan bergantian dengan suami. Dari tahap ini yang paling sering dibeli itu adalah besi, semen, dan pasir. Kemudian untuk penghematan, tralis tidak saya buang, pagar nanti akan saya modifikasi juga, bisa kita pakai di lantai kedua. Kemudian juga ada bekas-bekas pintu aluminium di kamar mandi saya pakai di atas. Pokoknya mana yang bisa saya manfaatkan tetap saya pakai, teman-teman. Jadi menghemat biaya seperti glass block itu kemarin tetap saya pakai. Jadi saya gunakan di area-area yang tidak terlihat oleh misalnya tamu dan sebagainya. Jadi tukang tua ini saya awasi mulai pagi sampai sore, teman-teman. Saya enggak pulang gitu, hanya sholat gitu. Nah, untuk pembuatan struktur sampai berdiri sampai proses cor itu 1 bulan. Kemudian sambil menunggu proses cor kering, naikkan kolom di atas di lantai 2. Itu juga memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Kemudian melakukan pengecoran seluruh balok dan kolom itu memakan waktu sekitar 3 hari, dan 2 minggu berikutnya langsung pemasangan. Untuk pemasangan atap memakai borongan, pakai jasa borongan ya, sekitar 2 atau 3 minggu sampai semua finishing sampai beres, itu sekitar 2 minggu lebih. Kemudian setelah atap terpasang semuanya, tukang-tukang tinggal memoles di bagian dalam rumah supaya lebih nyaman, tidak kehujanan, dan lebih bersih kalau hujan tidak becek ya. Nah, itulah teman-teman, saya membuat planning itu dari awal, kira-kira kapan rumah ini selesai. Dan ini sih sebenarnya molor ya. Menurut planning saya itu sebenarnya Oktober sudah harus bisa, ternyata kayaknya ini masih molor lagi. Total cakar ayam yang kita buat ada 12, otomatis kolomnya juga ada 12. Nah, itu ternyata banyak banget ya. Kami awalnya saya kira hanya membuat dak di atas sampai sedikit, ternyata sampai belakang 80 meter persegi. Kayaknya itu kalau zaman sekarang seperti halnya membuat satu rumah ya. Ya itulah teman-teman, renovasi itu memang kadang kata orang lebih sulit dan lebih mahal daripada membangun dari nol.
Sayangnya pohon-pohon ini tidak bisa diselamatkan karena sama tukangnya langsung pada ditebang. Nah, nanti posisi pagar ini akan berpindah ke sebelah sana dan ini akan saya tutup untuk area teras. Proses pengecoran kali ini menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan molen. Untuk teman-teman yang membangun, sebaiknya kalau ada biaya memang paling enak pakai molen sih, jadi nggak ribet. Yang kemarin itu saya loss ya, salah prediksi, percaya sama tukangnya bahwa bisa pakai manual dan cepet gitu, ternyata sampai pagi tengah malam belum selesai. Dan bambu yang dipakai pada kali ini karena menggunakan triplek biasa, tidak menggunakan bondek, itu bisa menghabiskan 350 batang. Itu biaya yang cukup besar untuk pembelian bambu. Proses dak dan cor itu paling banyak menghabiskan besi, kasu, bambu, triplek, dan paku. Nah, itulah barang-barang yang paling sering dibeli saat persiapan pembuatan besi-besi yang akan dicor. Pembelian batu split dan pasir juga membutuhkan banyak banget. Pada hari H pengecoran saya membeli 80 sak semen, 3 engkel pasir dan 3 engkel split. Untuk tenaga saya memakai 18 orang, kemudian memakai alat biasa Ikut baju sekarang nih. Sekarang video ke. Ember.
Oh, cuman deh ya. Siapa? Baiknya. Baja Prima Intitras. Kan. Ini Bu ya. Merek baja aja Bu. Sesuai dengan SPK Bu. Hah? Itu wah. Baja 120 batang, reng 160 batang, baut-bautan, dinabol, udah di lokasi semua. Aluminium foil double ya Bu. Halo bosku, selamat pagi. Barang sudah kami kirimkan di lokasi.
wilayah Bogor. Sini ada reng, ini baja, ya, macam ini reng. Talang dan baut ada di dalam sama aris pelang. Ini talang, ini aris pelang, baut sautan, baut baja, aris pelang, dan baut sinabol. Terima kasih bosku. Ini yang bagian belakang ya Bu, udah rata ya Bu. Tuh, udah nempel tembok ya. Ini juga udah rata yang belakang itu ya, yang Ibu komplain kemarin. Nah, sama ini. Yang ini kan karena belum diban nih Bu. Udah dipotongin juga nih. Nih, tinggal gentengnya ini aja nah nanti ya Bu ya. Nah, tinggal gentengnya nempel gini aja nah kan. Itu semua ya Bu nanti. Udah Bu ya. Udah rata nih, udah aman Bu.
Nih udah dibenerin ya, yang tadi ya. Tuh, area sini kan, ini, nih, udah. Ini semennya udah saya ambil. Enggak bolong ini mah.